Tips and Untuk trick pengangguran. memulai tips and trick memulai perkuliahan dengan lebih produktif Ya, sebelum kira sudah bersiksa apa dari apa tercermin produktif. jelasnya ya. Oh, saya dulu melakukan ini di semester 1. Saya tidak ingin kamu melakukan hal yang sama. Jadi hindari. Gitu. Pasti terus. Jadi hal yang apa namanya? Nah, Oh, itu biasa aja. Kenapa? dan sam ingat Gacor, ini gen kene, gen ngorto tanpa kamera. Acor Kang. Gacor kan? gacor kan. Pas ada kamera. Ada. Tidak Bukan. gacor. Kasihan. Ya mulai pembukaan dulu Mas. Oke. Saya kan yang batasnya Aman. Ngopi vibes-nya cara di Jumat lah. warkop. Aing ngono. Vibe di rumah. Malas. Malas. Pengen turu. Ya, jadi hari ini saya kedatangan Yang mengadah sama belum? saya kedatangan Pak Arsana dan ada Pak Malpin di sini. Jadi untuk Instagramnya saya akan tampilkan juga. Instagram masing-masing bisa di follow dan pengen start konten as soon as possible? Tidak. Ini sudah mulai nih. Iya. Coba perkenalan dulu Pak dari Pak Malpin Pak. Mungkin nama, umur sama kesibukannya akhir-akhir ini. Apa tadi? Nama, umur, sama kesibukan. Oke, nama saya perkenalkan Budiono Suregar. Cita-cita saya, oh iya, ulang. Yang serius. Nama saya bisa dipanggil Vino. Ya, nama saya Kadek Malvino, bisa dipanggil Vino. Umur baru 18. Ini tayang Pak. Ya, nggak apa-apa. Apa maksudnya ya? Itu selesai kumpul ya. Oh iya, iya. Umur 18 dan apa tadi? Kesibukan. Kesibukan akhir-akhir ini Pak. Kesibukan saya akhir-akhir ini kerja dan fokus menghasilkan uang. Hah? Kerja sebagai apa? Dan oh iya. Kerja sebagai apa? Kerja sebagai apa Pak? Dan oh no. Kerja sebagai apa dan tadi menghasilkan uangnya dengan cara? Oke, jadi menghasilkan uang dengan cara bekerja yang pertama, yang kedua ada sampingan, side job, membuat website dan trading. Oke. Hari ini bikin website. Hah? Hari ini bikin website. Ya, sedang masih project on progress. Ya. Dapat Astungkara dapat. Astungkara dapat berapa? Ini capek tangan saya. Ininya berapa Pak nominalnya Pak? Wah, belum pasti sih. Belum pasti. Belum ya, karena dari saudara Karena seikhlasnya sih. Oh. Nah, saya ketukang. Berarti belum pastinya bukan karena freelance kan, maksudnya hari ini belum pasti gitu, kadang hari ini 100.000, kadang besok 1 juta. Oh enggak, belum pastinya karena belum pasti kapan selesai. Oke, belum pasti kapan selesai. Belum pasti juga nominal yang diberikan. Oke, itu bagaimana Anda bisa bagaimana Anda bisa bekerja tapi Anda tidak tahu berapa uang yang akan didapatkan, Pak? Ini menarik ini. Menarik ini. Jadi jobnya ini saya dapat dari saudara yang minta dibuatkan website. Oke. Website. Karena saudara artinya mau berapapun dikasih. Ya, kita ikhlas lah. Ikhlasnya dia aja, walaupun nanti. Saya mau jadi saudara Anda Pak. Oh iya, gitu. 2M. Makasih Mas. Berarti ini berapa proyek keberapa ini Pak? Alhamdulillah ya, ini udah ke pertama sih Pak.
Pertama dan terakhir takutnya. Alhamdulillah. Tapi jangan sih, jangan. Harus tetap grow, Pak. Ini lightingnya tidak berfungsi, Pak ya. Grow. Robot. Robot anjing. Ya, ini better lah ya. Ya, jadi saran dari Pak Malpin katanya lighting tuh mesti pakai kertas. Lampu. Intinya Lighting. Lampu. Oh iya. ya lightning kalau pakai Lightning itu duar gitu. cerah ya. Oke. Dipakai pakai apa? Pakai kertas. Jadi supaya lebih soft. Ya. Nggak langsung ke mata gitu ya, tapi dia ke sini dulu. Terserah lah ya. Terserah. Malas ya. Ya udah, tadi kerjaan Pak. Selain ngoding kan nih. Bawa spoiler sih. Selain Poster nggak asik nih. Oke, Iya. jadi selain gini apa bro? Selain bikin website, apa lagi kira-kira kesibukan akhir-akhir ini? Jadi job saya selain ngoding ada kerja utama itu sebagai agensi lah. Terus Sebagai agensi. ya itu kerjaan utama itu. Bukan 9 to sebagai 5. agensi Pak, tapi kerja di agensi. Nah, 50.000 bulan lah ya. Benar sekali. Itu yang saya maksud. Nah, Terus jadi apa namanya yang itu main utama job utama saya. main jobnya. Ya. Betul, 50.000 lagi. 50.000 lagi, 100.000 coy. Oke. Jadi, kerja di agensi udah berapa lama dan targetnya setelah bukan sih. Dan selama ini apa saja ilmu yang didapat, bisa sharing mungkin ke para Gen Z yang ngelihat video ini mungkin. Oke, sayangnya saya nggak bisa ya Pak ya, nggak bisa share karena ini rahasia. Oke, nggak Pak, bos Anda nggak akan nonton Pak, aman Pak. Oke, ini cuman pelampiasan aja ya. Biasa. Jadi Nggak ilmu positif yang Iya. bisa, bukan yang negatif Pak. benar-benar Tapi negatif juga boleh sih. buat pelajaran ya. Buat pelajaran, benar-benar. Oke, mungkin dari berapa lama saya kerja? Saya kerja udah 2 bulanan lebih. Alhamdulillah masih lancar ya. Dan target saya resign bentar lagi itu. Tanggal 14. Ini kayaknya dia belum tahu ya. Belum tahu apa nih? First time juga dia tahu kerjanya Oh ya, benar-benar. Martino. Udah tahu dia. Udah tahu ya? Kan bener nggak salah. Baru udah. Iya. Terus ilmu yang Anda dapat Pak selama bekerja? oh banyak sekali Pak. Nah, Yang pertama itu ilmu komunikasi. Terus ilmu negosiasi. Komunikasi dengan tim, komunikasi dengan talent atau influencer. Jadi kerjaan saya ini nge-DM influencer untuk diajak join ke agensi kita. Nah, jadi di sana banyak terjadi percakapan lah. Komunikasi. Ya, banyak terjadi komunikasi dengan talent. Jadi di sana benar-benar melatih bagaimana cara berkomunikasi lah. Melatih apa? Rasa percaya diri. Wah, bisa dibilang. Bisa dibilang ya. Iya. Habis itu tadi selain komunikasi Pak, selain komunikasi 2 bulan nih waktu yang ini juga sih, waktu yang pas-pasan sebenarnya. bukan pas-pasan Pak, Apa? waktu yang singkat sekali itu Pak. Anggap aja saya nganggur 2 bulan juga nggak kerasa Pak. Tapi belum pernah sih. Habis lulus sekolah langsung kerja Pak. Tapi nganggur 2 bulan oke sih, maksudnya sih. Oke, apa? Maksudnya nggak terlalu lama gitu, 2 bulan. Masa 2 bulan Pak? Lebih sih? Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. Tanggal 14 nih udah 3 bulan. Oh, udah 3 bulan tanggal 14. Alhamdulillah. Selain ilmu komunikasi Pak. Hmm? Selain ilmu komunikasi yang Anda dapat. Ada negosiasi juga. Negosiasi. Negosiasi harga ke talent. Negosiasi Nah, harga. jadi misalkan ada brand yang nge-DM yang minta nyari influencer. Oke.
Nah, terus kita kan ngasih nih daftarnya dan juga harga-harga mereka si talentnya ini. Harganya berapa? Kalau harganya nggak sesuai atau misalkan kemahalan, kita harus bisa yang namanya negosiasi. Negosiasi ke talentnya. Oke. Jadi negosiasinya bukan ke brand, bukan ke tapi ke talentnya. di brand juga perlu dong negosiasi dong. Kenapa enggak? Sebenarnya perlu, cuman di sini in case kebetulan di perusahaan saya negosiasinya lebih ke di talent bukan di brand. Oke, lebih ke detailan ya. Oke. Jadi ya coba kenalan dulu Pak sama Arsano. Ini siapa tahu bisa jadi partner suatu hari nanti. Oh, Dia iya. dia juga orang hebat Pak. Saya tahu Pak. Dia dari SD udah Iya, belajar saya juga product tahu. design Pak. Iya Pak. Apa? Dia dari SD udah belajar ini. Saya dari SD udah bisa jalan. Oh gitu. Dari SD udah riset product design Pak. Daging sekali. Ya, dan dia udah berapa? 1 dekade di Iya. product design ya. Mungkin kalau lagi 5 hari aja Oh, udah 1 abad. Oh gitu. Udah 5 hari lagi. Udah 1 abad ya. Dapat 1 abad. Udah. Pas. Oke, jadi buat yang nggak tahu si Arsano nih gimana di kuliah di mana? Di gini. TS. Di TS. TS apa? Surabaya. Ngeri kencing. Asik. Lanjut Ar. Jadi Iya. selama 2 bulan berkuliah, Anda belum kasih tahu Pak. Anda kuliah di mana? Tadi. Ya itu tadi. Oh iya itu tadi ya. Ya, Benar. di- Oke, selama 2 semester. Pak Malvin ketawa nih dari di behind the scene masuk. Ini video intinya 2 menit, behind the scene 40 menit. Behind the scene. Selama 2 semester berkuliah, bro. Bro deh. Selama 2 semester berkuliah, bro, apa yang lu dapat yang mungkin bisa di-sharing juga ke penonton, bro? dapat banyak sih sebenarnya. Oke, salah satunya Materi desain. materi desain. Oke. Ya, materi desain. Karena awal-awal juga nggak terlalu belajar banyak sih kayaknya ya. Cuma dasar-dasarnya doang, seperti ya menggambar manual gitu. Menggambar manual. Manual Ada yang menggambar pakai mesin, ada. Ada sama itu, ada teman saya juga itu pakai mesin dia. Oh, pakai mesin. mesin cuci. Mesin cuci. Siap. Berarti manual ini apa yang dilatih Pak sendiri Pak? Kenapa menggambarnya manual gitu? Kenapa Anda bilang Sebenarnya basicnya itu harus manual. basicnya harus manual? Dari semua desain itu basicnya harus manual. Soalnya kalau nanti kita ketemu klien gitu, mungkin kita bawa iPad lah atau tablet Untuk sketsa, tapi anggap aja tabletnya itu kan lowbat, oke. nggak bisa digunain. Jadi kita gunain kertas. Oh gitu. Berarti maksudnya kertas ini fungsinya untuk jaga-jaga. Jaga-jaga Kalau misalkan tabletnya lowbat. tablet. Nah kalau kita nggak bisa sketsa manual, kan ribet juga. Nanti kliennya perlu Oh pergi. iya benar. Kayak apa ya namanya itu ya? Desain awal apa gimana tuh Pak? Sketsa. Sketsa. Kalau kita lakukan sketsanya langsung cucuk digital, nanti kan itu pressure-nya itu kan beda kan antara kertas dan kita lukis di tablet. Oh gitu. Terus? Nah kalau di tablet itu kan ada yang namanya stabilizer. Nah itu kan Untuk kamera bukan? nggak, Oh bukan. itu garis. Untuk Jadi kita kalau ngegaris di tablet itu bisa lurus. Oh kalau di kertas kan nggak bisa ya? Nggak bisa, pasti ada Artinya gininya. apa Pak? Artinya maksudnya
apakah klien lebih percaya kalau misalkan kita bisa bikin garis lurus di kertas daripada di tablet? Iya, Harusnya iya, karena nggak lebih mudah dilihat aja sama klien. lebih mudah dilihat. Iya. Oke. Coba Anda dikasih sketsa amburadul mana? Oh iya, iya. Sketsa amburadul. Sketsa amburadul saya Oke, pasti jelek sih, pasti. Maksudnya feel-nya kurang. Maksudnya terasanya pasti lebih kurang gitu. Iya, pasti Oke. kliennya pasti akan banyak nanya juga. Ini maksud gambarnya apa? Gak jelas. Oke, Terus kalau ya itu makanya dari itu skill menggambar manual itu harus ya di sini. Oke, dilatih. skill menggambar manual harus dilatih. Dilatih. Oke, walaupun mungkin di masa depan mungkin Kebanyakan digital pasti ya, tapi untuk jaga-jaga skill manual harus dilatih juga. Oke, tapi lebih mengutamakan ke yang ini, Digital. yang digital pastinya ya. Ini Pak Malpin enak sekali Pak ya. Kalau kurang ini ada Pak. Oke. Kenapa suka Roma Pak? Lapar, Pak. Nanti saya turunin ke Roma aja ya. Wah, ya. Soalnya tanah Roma kan subur. Tanah Roma subur. Aku mau Roma. Honor Rocky. Serius lah. Kira-kira Anda berdua nih bisa collab nggak suatu saat kalau misalkan bikin bisnis gitu? Ya. Di product design Anda yang nge-connectin ke klien. Bisa. Bisa ya pasti. Sebenarnya kita bertiga bisa. Oh, bertiga. Saya apanya, Pak? Investornya. Investor. Itu bisa. Enggak, Pak. Kalau saya investornya ntar nggak enak, Pak. Maksudnya kalau Anda berdua ini jadi apanya? Kalau berarti ini jadi bawahan saya, bukan bawahannya. Partner ini, partner. Oh, jadi kalau Anda berdua ini jadi enggak partner dong. Partner dong. Partner dong. Oh, gitu. Partner. Enggak, karena saya sudah tahu kinerja kalian, Pak. Gua nggak percaya. Nggak. Aman kok. Paling Nggak, maksudnya, bisa. Pak. Enggak, pasti enggak enakan, Pak. Ntar pas kita bisnis tuh beda, Pak. Enggak enakan, ntar, Pak. Wah, nggak boleh gitu, Pak. Oh, enak, Pak. Kayak gitu. Oh, gitu. Enak Pak. Sayanya enak. Harus profesional. Harus profesional. Ya. Oke. Harus profesional, bener sih. Tapi tetap sih Pak, nggak enakan sih. Mendingan saya kalau invest ke orang yang nggak kenal juga Nggak percaya kan? nggak percaya sih. Iya. Tapi kalau yang invest ke orang yang Udah kenal. nggak enakan. Berarti invest Nggak enak kemana? karena. nggak enakan Iya, Karena- maksudnya nggak enak karena. karena temen. Karena Loh, justru kalau teman kan harus diberikan support, Sistemnya? Ya. lu uang gitu doang lu, kita udah temenan, uang gitu doang lu mah, segitu doang, 100 juta doang lu mah, malah gini lu mah, gitu. Itu kalau misalkan kita bikin bisnis. Saya ada satu pertanyaan, Pak. Bagaimana menurut Bapak tentang anak yang viral? Anak yang katanya perintis tapi pewaris. Oh, ini sebenarnya moderator siapa sih anjing? Tiga. Oke Pak, silakan Pak. Hah? Silakan.
anak yang apa? Anak yang anak Habisin anak aja yang ya. ya itu. Enak, Anak yang lebih enak jadi pewaris. ya Tidak. anak Jelas dong, jelas dong. Jelas ya. anak yang pewaris tapi dia itu bilang dia itu perintis. Perintis. Dan dia bilang lebih enak perintis daripada pewaris. Mana ya? Ngomong Pak. Aku juga ini. Ini ada fitur cut ini Pak. Jadi kalau Anda merasa Tidak enak. enak, gitu. Aduh, enak banget. Ya pokoknya ada fitur cut. Ntar di menit apapun, berapapun, itu udah 20 menit podcast dan kita Dan buang-buang waktu. enggak. Oh, enggak ya. Enggak. Sorry. Tetap harus produktif ya. Cut dari menit 1 ke menit 20. 21. Oke, silakan Pak. Anak yang Anak yang mengaku Perintis tapi tapi ada pewaris. Mungkin dia tuh belum mengenal lebih dalam dunia. dunia Iya, kan sampai inti bumi gitu Pak. kan dia tahu tuh cuma dia tuh buat bisnis. Meskipun itu dapat dukungan dari orang tuanya, dia tuh kira itu merintis dari awal membuat bisnis itu. Oke. Padahal kan disupport dana segala macam. Nah, Privilege segala macam. privilege. Tapi dia tuh mengiranya itu Perintis. sebuah perintis. Oke. Berarti kalau misalkan dia sadar kalau dia ternyata bukan perintis, berarti harusnya klarifikasi gitu apa gimana? Kan klarifikasi. Klarifikasi. Kalau tanggapanku, Pak, Justru itu letak serunya. justru Justru serunya di enggak, tapi walaupun gitu Pak, aku lumayan kagum juga sih sama anak itu Pak. Soalnya di umur 9 tahun, ya walaupun kayaknya videonya di-cut segala macam, ada skripnya, cuman dia tuh umur 9 tahun nggak kayak apa yang dilakukan anak umur 9 tahun lainnya gitu. Which is dia tuh nggak main aman, buka kamera gitu. Dan saya buka kamera juga, saya nggak main aman ya gitu Pak. Tapi bedanya dia diupload kita enggak. oh iya benar-benar. Berarti kita aman. Kita aman. Aduh. Jadi saya sih selalu main apapun tuh aman Pak. Jadi saya ini tidak diupload ini ya. Oke. Tapi itu sih yang anak kecil itu lumayan kagum, cuman mau dilihat dari manapun tetap salah sih kayaknya. Tapi pas saya nonton tuh nggak, first impression nonton videonya tuh nggak terlalu apa ya, nggak ngeh Pak malah sama hal tersebut, kayak oh iya ya, oh like, oh ya, scroll lagi Pak. Tapi pas banyak youtuber yang ngehujat segala macam, bukan youtuber ya, banyak netizen yang ngehujat segala macam, banyak yang malah nge-state videonya, baru saya nonton lagi Pak. Oh gitu, artinya saya tidak mencerna dengan baik gitu. Iya. Tapi itu sih yang pertama kali Pak. Bagaimana dengan Anda Pak? Ya, kalau menurut saya sih wajar karena balik lagi dia mungkin masih belum mengenal lebih jauh. Jadi belum mengenal benar-benar, belum mengenal apa itu arti perintis dan pewaris itu sendiri. Jadi dia hanya menjelaskan apa yang baru dia rasakan saja. Jadi menurut saya dia nggak salah, karena ya dilihat bagaimanapun dia juga masih kecil kan. Berarti dia nggak salah Pak? Kalau menurut saya nggak salah. Sebetulnya dia tuh nggak salah. Kenapa dia nggak salah? Dia tuh nggak salah karena dia Emang tuh tadi Anda bilang salah nggak? Enggak ya? nggak ada bilang salah benar saya. Tapi saya bilang salah. Nah, berarti Dia tuh kan pernah bilang dia tuh kan ada tim kreatifnya. Berarti itu skripnya tim kreatifnya yang bikin. Dia kan cuma menyampaikan.
buat konten. Nah, tapi gini, Pak. Anggap dah kalau begitu, Pak, berarti, Pak, walaupun bisa dibilang menurut Anda yang salah tim kreatifnya dan yang ngomong nggak salah. Menurutku bukan sih, Pak. Bukan malah nggak salah gitu. Harusnya yang karena yang ngomong yang bakal nanggung resiko, bukan tim kreatifnya sendiri, Pak. Dia kan di belakang kamera, Pak. Terus 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 Dia mau Ya terus berarti karena dia mau ngomong, ya udah dia salah, Pak. Bukan salah tim kreatifnya. Tim kreatifnya salah, cuman dia lebih salah lagi karena dia dikasih skrip. Oh ya udah, saya ngomong-ngomong kan yang disorot kamera dia, yang masuk ke sosmed dia. ya nggak tahu. Yang nggak tahu. bapak saya. Betul. Bapak saya nggak tahu. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Iya. Oke, ini sudah 26 menit kita cut videonya. Jadi kita opening lagi ya, teman-teman. Kita opening Pak, panas ah. Gerah ya, Pak ya. Tapi kalau misalkan tadi apa ya, semua saya gini ya. Nih, cut gelap menyenyak. Kalau misalkan apa ya tadi lupa saya Pak. Menurut Anda sendiri, Pak, kita ngomongin tentang definisi pecundang. Menurut Anda sendiri, kalau misalkan mendengar kata pecundang, yang terlintas di pikiran Anda itu apa, Pak? Pecundang. Oke, jadi pecundang menurut pandangan saya, pecundang itu lebih ke tidak berani. Tidak berani, baik itu tidak berani mengambil risiko, tidak berani mengambil langkah, tidak berani mencoba, tidak berani, intinya tidak berani melakukan sesuatu. Tidak berani melakukan sesuatu. Bahkan seseorang yang sudah melakukan dan dia gagal atau dia kalah sekalipun, itu sebenarnya bukan pecundang. Orang yang sudah melakukan sesuatu dan dia gagal itu bukan Pecundang. Ya, karena dia sudah mencoba. Yang membedakan dengan pecundang itu sama sekali nggak mencoba, sama sekali nggak mau mencoba. Padahal dia tahu, mungkin dia tahu dia sebenarnya bisa asal mencoba, tapi dia nggak mau. Nah, kalau saya sendiri, Pak, saya udah punya impian bikin bisnis itu dari berapa tahun lalu ya? Kayaknya dari 2 tahun 3 tahun lalu, tapi saya udah nyoba sih. Anggaplah saya nggak nyoba, Pak. Misalkan saya mesti nunggu kuliah dulu gitu, misalkan baru nyoba bisnis. Apakah saya termasuk seorang pecundang, Pak? Nah, kalau itu sebenarnya bukan lebih ke pecundang. Tapi gimana kalau saya bilang saya lagi mengumpulkan keberanian 3 tahun dulu, kuliah dulu gitu. Baru saya bikin entar lah gitu lah. Habis lulus lah gitu. Ngumpulin keberanian dulu, Pak, gitu. Susah, Pak, soalnya, Pak, bikin bisnis, Pak. 3 tahun lagi lah saya baru bikin gitu. Ngumpulin keberanian. Gimana? Nah, itu mungkin lebih ke takut mencoba, takut apa ya bisa dibilang, apa namanya, belum berani. Nah, sedangkan sedangkan kalau pecundang itu dia benar-benar nggak berani, maksudnya nggak mencoba sampai benar-benar dia tuh nyesel. Kenapa kok dulu nggak? Ya, nyesel karena nggak pernah mencoba. Gimana kalau dia udah nyesel dan dia mencoba? Ya dia nggak nyesel dong. Kan dia nyesel dulu, Pak. Ya terus? Apa di umur? Ya kan maksudnya sebelum dia nyesel kan harusnya dia nyoba. Sebelum dia nyesel, ya. Dia nyoba. Penyesalan itu kan terjadi karena tidak pernah mencoba. Oke.
Jadi kan tidak pernah mencoba. Oke. Ya, misalkan sekarang 3 tahun yang lalu Bapak belum pernah mencoba sesuatu. Nah, terus sekarang kalau misalkan menyesal dulu tidak pernah melakukan, Saya nyesal nih kenapa nggak dari kuliah saya mulai bisnis gitu. ya, menyesal tidak mulai bisnis dulu. Kalau gitu, kenapa nggak sekarang aja? Kenapa harus menyesal dulu? Karena supaya ada pelampiasan aja sih Pak. Oke, jadi penyesalan sama dengan pelampiasan. Benar. Karena pasti sih setiap hidup kita tuh pasti ada penyesalan sih Pak. Entah itu besar ataupun kecil, tapi pasti kayaknya ada. Dan itu yang saya dan Apa? saya nggak tahu itu mindset sehat apa enggak. Cuman nyesal itu udah jadi mungkin apa ya? Apanya saya ya? Habit. Iya, udah jadi kebiasaan nyesal itu. Tapi kalau misalkan gitu Pak, gimana? Berarti saya bukan pecundang dong. Nunggu lulus dulu, habis itu saya baru nyoba bikin bisnis. Kalau menurut saya itu bukan pecundang. Itu lebih ke apa ya? Kalau dibilang telat. Oh iya ya. Iya Pak, iya Pak kayaknya. Oke, Arsano. Oke, Ar, gimana menurut Anda behind the scene? Oke, menurut lu Oke, Bro, menurut lu Bro, apa itu pecundang, Bro? Kalau ngedengar kata pecundang. Oh, makasih, Pak. Oh, gitu enggak. Pindah. Lalu pecundang lagi. Ya, Menurut saya pecundang. Sama. Oke, lanjut teman-teman. 32. Mendengar kata pecundang, apa yang terjadi di pikiran Anda, Pak? Ada Pak Anda. Nah, pecundang itu menurut saya Oke. itu tuh seperti gini. Pakai ada dong kosong. pakai analogi boleh nggak? Gini, Boleh juga. pecundang itu menurut saya seperti ini. Anda kan kuliah nih, misalnya. Anda ini udah semangat nih kuliah. Oke, saya kuliah Bisnis. nih. Saya kuliah. Ya, udah bisnis. semangat. Udah masuk bisnis nih. Manajemen. Udah, ya manajemen. Terus Semester 1, semester 2. Hmm. Setelah itu Pak rasa gini, jenuh dengan perkuliahan, mungkin tidak sesuai. ekspektasi. Saya kira kuliah nyata. Ternyata susah. Oke, kuliah. Ternyata susah. Ternyata kamu kira kan masuk manajemen tuh mudah ya. Hitung-hitung ini, ternyata susah nih. Oke, pas masuk susah. Semester Nah, 2. kamu DO. Oke, saya DO semester 2 deh. Nah, DO. Nah, itu pecundang. Oh, Tidak bisa menyelesaikan apa yang kamu ini mulai gitu. oke. Misalnya kamu lomba nih, lomba melukis, tapi di pertengahan kamu nyerah karena melihat karya orang tuh lebih bagus daripada kamu. Nah, di sana kamu nyerah, nah itu penyundang. Saya ngeliat lawan nih, ternyata karyanya dia kayaknya gua kalah nih, kayaknya gua bisa menang. Langsung nyerah itu. Langsung nyerah di sana. Nah, itu penyundang. Oh, itu pecundang, Pak. Oke. Tapi yang pertama tuh saya belum gini sih, Pak. Belum, Pak, kan ya. Tapi yang pertama tuh gini, Bro. Menurutku ada saatnya kita tuh tahu cut loss-nya di mana. Kalau kuliah, nggak mungkin 4 tahun kuliah nih. Kalau misalkan di semester let's say semester 2, 3, atau 4, kan masih ada banyak waktu tuh.
Ya. Daripada saya nunggu lulus habis itu pindah jurusan lagi, mendingan saya DO pindah jurusan. Waktunya itu lebih waktu yang seharusnya 3 tahun saya bisa pakai untuk ke jurusan baru, langsung mendalami skillnya, daripada saya buang-buang waktu Pak gitu maksudnya. Ya. Apakah tidak lebih mending saya DO dan langsung pindah? Nah jurusan. Tapi itu definisi pecundang sendiri. Contohnya, itu gini Pak. Jadi kita di endorse ya, kita di Gini, kalau kamu udah DO dan pindah jurusan, apakah kamu yakin tidak akan DO lagi? Oh iya ya, benar sih. Apakah jurusan yang kamu pilih ini akan bisa kamu selesaikan? Oh iya ya. Gimana kalau kamu misalnya jurusan manajemen bisnis, ternyata nggak cocok, saya cocok, pindah lagi di kafe, ternyata lebih tidak cocok lagi, keluar malah pecundang lagi dong. Pecundang lagi ya. Oh iya. Berarti itu udah pecundangnya 2 kali ya. 2 kali. Oke. Jadi daripada ngulang, kenapa nggak dipikirkan terlebih dahulu mau masuknya kemana, dan cari di YouTube kan banyak tuh contoh-contohnya. Mungkin di kafe lah paling banyak contohnya. Oke, di kafe paling banyak kayak di YouTube kita bisa lihat tugas-tugasnya apa aja, pasti ada yang nge-spill dong. Oh, berarti TikTok, cari channel mahasiswa gitu. Iya, channel mahasiswa atau pasti mahasiswa. Misalnya tugas di kafe Nirmana misalnya. Nah, itu kayak gimana? Maksudnya biar kita kebayang ntar kuliah kayak tugasnya gimana. Jadi ada persiapan lah. Ya. Itu sih. Makan, Bang. Nah, tapi gini, Pak. Bapak ini masih kayak sibuk ini ya, Pak ya. Sorry. Makan dong. Makan. Gitu. Ya, tapi gini, Pak. Atau saya deh yang nanya? Enggak, Pak. Saya. Anda udah 2 pertanyaan. Oh iya. Masa 2 nah? Dua lah. Kan ke saya 1, ke abangnya 1. Oh, 2 tuh walaupun 1 dua orang maksudnya 2 sesi. Nah, selanjutnya saya pengen nanya. Ya. Menurut Anda apa itu? Maksud bukan pecundang itu apa? Oh, oke, siap. Kalau pecundang sendiri itu menurut saya pasti nggak boleh sama ya? Enggak, Pak. Oh ya. Anda sudah menjawab pertanyaan itu, Pak. Tapi saya punya fakta menarik seputar pecundang. Saya bisa menjadi seorang pecundang dan anak saya bisa bangga, Pak, suatu saat. Saya anggaplah saya masa muda dihabiskan untuk menjadi seorang pecundang. Kerjaan saya tidur, bangun, makan, main HP, scrolling, tidur, bangun, makan, scrolling, main HP, tidur. Tapi kalau misalkan suatu saat saya punya anak, saya bisa buat dia bangga, Pak. Artinya gimana ya? Dia bisa bangga dengan pencapaian ayahnya, Pak. Maksudnya saya bisa menjadi orang yang baik di mata anak saya, Pak. Baiknya maksudnya gimana? Baik itu maksudnya gimana? Baik itu maksudnya bisa jadi panutan. Maksudnya anak saya bisa menjadikan contoh yang baik untuk anak saya walaupun masa muda saya itu jadi pecundang. Itu yang apa yang pikirkan kira-kira jawabannya, Pak? Di kepala Anda. Kalau saya nih pecundang nih. Ya. Menghabiskan masa muda untuk ya itu tadi main HP, scrolling, tidur, makan, meju, main HP, scrolling, tidur, makan, meju. Tapi saya bisa jadi contoh yang baik ke anak saya. Oke. Contoh baik. Baiknya nih contoh baik dan juga saya bisa
menginspirasi anak saya Inspirasi. dari kisah ayahnya. Ini maksudnya menginspirasi ini dari segi kekayaan, pengalaman atau gimana? Pengalaman. Macam tak. Kalau lu bro gimana? Macam tak betul udah. Kalau lu gimana bro? Apa yang Konen suruh jawab. Enggak, kalau lu apa kira-kira yang terlintas di kepala lu jawabannya? Gua pecundang nih. Dan gua menghabiskan masa muda dengan scrolling, main HP, tidur, makan, habis itu scrolling, main HP, makan, tidur. Itu dan tapi gua tetap bisa menjadi inspirasi bagi anak gua, dan gua juga bisa tetap jadi contoh yang baik untuk anak gua. Meskipun bapak dulu tidur berak main HP makan tapi bapak bisa ngiwi. Sing herannya dia nanya itu. Ada nanya aja. Bapaknya itu. Oh, yang cewek pecundang juga, Pak. Bentar, saya klarifikasi dulu. Saya bedah dulu. Bapaknya pecundang. Tapi tidak. Enggak, misalnya bukan bapak lah. Oh. Bapaknya pecundang. Oke. Ibunya pecundang. Ibunya pecundang. Anaknya? Pecundang. Sorry, apa enggak idiot dari itu? Enggak, anak. Enggak, saya kan udah bilang tadi, Pak. Saya kok kebon ini. Gitu. Lo udah itu. Didoktrin dari kecil sudah didoktrin. Tidur itu harus menerima kenyataan bapak dan mama itu beban. Karena sampai pikirannya sampai benar-benar beban lo, ya begitulah jadi. Oh, itu yang jawaban yang kiranya Masuk akal. Tapi saya punya jawaban yang lebih masuk lagi, Pak. Masuk apa? Bapak kan bapak main masuk lah segini lah. Saya lebih masuk lagi, Pak. Sampai keluar. Masuk lah tembus. Nah, jadi di dunia ini tuh ada trik yang namanya mengarang, Pak. Jadi saya bisa mengarang. Keluar. Padahal gue hostnya keluar. 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 Oke, kita balik ke topik yang serius, teman-teman ya. Jadi ini udah 42 detik, 42 menit. Kayaknya udah jam 10, Pak. Masih ada closing statement nggak Ya, untuk kira-kira nasihat untuk anak Gen Z? Bukan. Nasihat untuk penonton kita yang generasi Z juga. Mungkin apa yang kita udah lalui dan supaya mereka tidak lalui juga. Silakan, Bro. Bang Vino dulu. Bang Vino. Oke, nasihat saya ya. Mungkin bisa dimulai dengan kurang-kurangin nonton video kayak gini. Oke, kayak gini ya. Iya. Tapi ini sayangnya nggak diupload, Pak. Ya kan maksudnya. Ya kalau nemu yang kayak gini. Scroll nih, Bro. Ini YouTube. Lempar. Oh, iya. Oh ya, kalau gitu jangan di scroll, di report. Enggak, nasihat. Nasihat yang bisa saya berikan untuk apa nih? Audiens kita, Ya. orang tua. Bukan anak Gen Z yang mungkin kita udah Ya. lalui, Ya. supaya mereka juga nggak mengulangi kesalahan yang sama. Benar. Apa? Oke, silakan, Bro. Kayaknya Bro ini Jujur tidak tahu. oke. Anda nggak punya nasihat untuk teman-teman kita? Ya ada. Serius, Cuma Bro? kalian harus rasain deh. Enak tuh. Justru itu letak serunya. Justru itu letak serunya. Oh iya, itu kan nasihat juga, Bro. Justru kalian harus rasain karena itu tak serunya. Ya kan maksudnya tanpa mereka memilih untuk ngerasain kan, dia udah pasti ngerasain. Enggak dong.
ngerasain itu pilihan, bro. Kenapa? Misal Emang kita bisa memilih jadi bisa perintis. bukan Ini bukan gitu. Anak Ini gitu, Bang. Gisang nih. Anak gitu, Bang, gitu, Bang. Nah, jadi Apa? enggak, jadi gini, bro. Kita bisa memilih kita tuh mau apa tadi, nyobain, ngerasain apa enggak. Menurutku sendiri, kalau misalkan kita kerjaan cuma tidur di rumah, nggak mau keluar, nggak mau bersosialisasi, apa namanya, bersosial, berinteraksi dengan yang lain, menurutku kita nggak bakal ngerasain pengalaman yang seharusnya dialami. Tapi dengan kita step satu langkah ke depan, misalkan nyoba kuliah, kita nyoba kuliah, datang ke kampus di semester 5 kita magang. Karena kita magang, kita dapat pengalaman di Gampar Bos misalkan. Nah, itu kan karena pilihan Pak sendiri, Pak. Artinya saya ngerasain di udah kita anak mic-nya agak kena deh. Sensitif. Sensitif. Gitu. Apa. Jadi saya jadi saya bisa ngerasain pengalaman di Gampar Bos itu karena saya step satu langkah maju dan saya memilih untuk kuliah. Gitu. Dari ya, Misalnya. Iya tadi. Oke. Oke. Udah itu macam kipas. Oh, agak panas, beben dingin gitu. Cukup tahu. Sini sana Pak, pilih Angelnya, pilih nih Pak. Man tadi Ini pas ngomong kan lap mau. Oh. Kan udah kebenaran. Angel. Beda dari. Saya maksudnya POV-nya kurang nih. Mau nangkap nih. Tadi ini lah. Karena Pak kan lap mau. Ini pas Pak ngomong. enggak, berarti ada satu kamera lagi, Pak, di sana, Pak. Nah, pas Pak ngomong sana Udah. udah gobong gitu. Toto eye contact ke tangan. Oke, Pak, silakan, Pak. Jadi Oke. Nah, kita Oke, tadi nasihatnya bagus sih. Maksudnya yang saya tangkap sih tadi ya, yang tangkap ya kebetulan. yang Anda nangkap. Kan terbang ya, tangkap. Itu adalah ngerasain apa yang kita rasakan, karena itu letak. Oh, itu pendapat saya. Oh, itu ya. Oke, silakan, Pak. Apa kira-kira nasihat yang bagus, nasihat yang bisa ditiru, patut ditiru Oh, oleh bukan ditiru sih. bukan Intinya ditiru, nasihat aja. bukan, Pak, bukan ditiru, Pak. Sorry. Bukan, Pak, bukan. Nasihat yang patut didengar oleh Pak Rajensi. Gini deh. Nasihat terbaik untuk anak muda. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Jangan menunda pekerjaan. Artinya kerjain sekarang. Ya. Iya. Iya. Enggak lebih. Jangan diudah lagi, Pak. Ya udah. Enggak, kan bisa dipanjangin lagi, Pak. Oh, iya. Maksudnya suatu nambah quote. durasi ya. Ya, benar, Pak. Bisa dipanjangin. Iya. Ya. Jangan menunda-nunda waktu. Oh, oke. Dapat satu lagi. Tadi kan Iya. 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 Kalau dari saya, kalau Bapak apa? Oke, kalau dari saya sendiri jangan menunda-nunda waktu, Pak. Karena di masa muda ini ya kita emang banyak waktu, cuman waktu kita nggak sebanyak itu gitu loh. Artinya setiap orang di dunia, mau Anda seorang konglomerat, mau Anda seorang kayak kita gitu ya, anak muda biasa, apalagi waktu kita tuh sama 24 jam gitu. Jadi selagi Anda punya waktu ya, apalagi ada deadline gitu. Apalagi ada deadline. Deadline-nya sendiri apa menurut Anda? Jalan apa ini? Deadline kita, Oh, anak muda. anak muda. Sebenarnya nggak ada deadline, Pak. Jadi kita tuh nggak boleh berpaku
pada suatu waktu, karena tingkat sukses seorang orang itu beda-beda. Kita tidak boleh terpaku terhadap waktu. Maksudnya gimana, Pak? Seperti yang Anda tanyakan tadi. Apa? Deadline itu kan waktu. Deadline itu kapan waktu. Dead itu mati, line itu garis mati. Oke, terus Artinya kapan kita mati kita tidak tahu. nasihat yang terbaik untuk orang muda ya. Tapi deadline itu kematian, Pak. Menurut aku sendiri, Pak. Artinya ya entah gimana ya. Selesai kumpul. Entah gimana. Justru karena kita nggak tahu kapan kita mati, kita nggak tahu kapan kita deadline. Tapi dengan ya. Tapi dengan kita tahu at least kita bakalan mati di dunia ini. Apakah lebih baik kita mati karena udah mencoba atau kita mati karena belum mencoba? Jelas kita lebih baik mati karena mencoba. Kita lebih baik mati karena mencoba. Coba mati. Enggak ada. Mencoba, ya intinya mencoba usaha segala macam lah. Sebelum kita mati. Ke berarti kan Itu bisa membuat kita mati, Pak. Iya. apa Segala usaha yang kita buat itu bisa membuat kita mati. Mulai stres, kelelahan, sakit, kan resiko. Nyawa terus. Oke, jadi Kalau kita tidur aja mati juga lah. Mati juga. kanker, Pak. Iya. Oh, kanker ya. Juga kan. Senawat. Lain. Ya. Ada. Ya, jadi itu aja closing. Kamu belum. Aku belum nih. Nasihat terbaik untuk anak muda. Minum dulu. Ayah saya ini jangan gitu. Ini Saya sudah dapat. Jadi nasihat terbaik untuk anak muda, kalau kalian nggak punya kebiasaan minum air putih 2 liter per hari, mulai besok. Kenapa nggak mulai nanti dari sekarang? Oh iya. Wah, menurut pekerjaan tidak sesuai. Oke, jadi buat kalian yang belum punya kebiasaan minum air putih 2 liter per hari, langsunglah mulai nanti. Benar ya? Mulai sejak dini. Mulailah sejak dini karena air putih itu penting. Sama kayaknya. Sama artinya kayak menunda-nunda waktu. Tapi ini dengan kata lain. Oke. Artinya Jangan- nunda minum air. Jangan meremehkan tugas. Jangan meremehkan tugas. Atau jangan meremehkan sesuatu. Jangan meremehkan sesuatu. Jangan. Lulus ini gampang. Maksudnya jangan. Mungkin buat anak-anak kuliah ya. Oke. Anak kuliah. Misalnya dapat tugas nih. Buat paper. Mungkin paper kan masih gampang. Kita bisa search di internet materi-materi. Itu kan gampang. Nah, itu kalau bisa diselesaikan sekarang, selesaikan. Selesaikan sekarang. Karena kita nggak tahu besoknya tuh ada apa lagi. Oh. Mungkin besoknya mau diajak keluar, mungkin main sama keluarga. Tapi kita masih ada tugas nih. Jadi nggak bisa. Ya udah main. Ketunda jadinya. Iya. Pantasnya kita bisa senang-senang sama keluarga. Kita malah gak ikut karena bikin tugas. Siapa yang salah? Tapi saya sendiri, Pak. Jokowi. Oke, meremehkan tuh kayaknya udah lumayan gini ya, bisa diterima mungkin sama banyak orang ya, nggak ada pro kontra segala macam sih, nggak ada meremehkan tugas tuh kayaknya hal positif, nggak ada sih kayaknya.
Apakah ada Pak? Bagaimana dari sudut pandang Anda sendiri Pak? Benar. Kapan kita closing nih Pak? Closing apa nih? Oh ya, ini sudah mulai Benar, mau Pak, closing. Benar. Ya. Oke, jadi itu aja. Ini semoga videonya di-upload 50 menit. Habis itu bisa saya delete dan nggak menuhin memori. Jadi kalau kalian kan udah di YouTube Pak. Oh iya. Kalau misalkan Anda mau videonya, Oh enggak. kalau Maksudnya nggak usah ragu. nggak usah ragu untuk. Jadi kalau misalkan kalian mau videonya, kok kalian mau videonya sih? Gak usah ragu. Nggak usah lagu. Gak usah ragu untuk menghapusnya. Ya. Itu dia dari kita. Semoga yang nonton juga dapat value dari apa yang kita. Enggak gitu harusnya. Semoga yang nonton terhibur. Oh iya, Iya, terhibur. dan dapat Benar, dapat insight-nya juga. insightnya juga. Jadi ini nggak bakalan kayaknya pakai cut ini nggak kayaknya, karena aku juga nggak tahu pentingnya di mana sih. Dan itu aja. Untuk Instagram kita bakal lampirin juga dari Kadek ya. Kadek dan Kadek yang satu lagi gitu. Ya terima kasih dan sampai jumpa. Ada kata-kata terakhir? Bro? Kata terakhir? Tidak ada. Semoga di-upload. Semoga di-upload. Siap, saya akan upload Pak. Dan nanti saya akan kirimkan. Siap di upload. Bukan Pak. Ini no cut edit nih Pak, Anda Pak.